Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Arisa Teknikal dan Bareng Lugerian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Sabtu, dan ini adalah konten market kemarin Jumat 3 November 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan melihat IHSG dan juga beberapa sambilan yang menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 kali sosial base deskripsi, dan tentu bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel saham dengan cara kemana share dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan saham saya sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi kemarin Jumat ya, dimana transaksinya 9,3 triliun dengan pergerakan asing net buy total 309 miliar. Dominan di pasar reguler 452 miliar sudah mulai net buy ya. Sedangkan net sell-nya ada di 142 miliar. Market juga pada rebound semua, dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada BBRI 223 miliar, BBCA 169 miliar, Astra 46 miliar, Telkom 44 miliar, Bank Mandiri 25 miliar, INKP 24 miliar, Adaro 22 miliar, Unit Tractor 15 miliar, Inco 8 miliar, Indosat 8 miliar, Japfa 7 miliar, Tekim 7 miliar, Dharma 7 miliar, AMMN 5 miliar, MTEK 5 miliar, Cepin 5 miliar, Arto 4 miliar, SMGR 2 miliar, SMRA 2 miliar, Excel 2 miliar, dan Jasa Marga 2 miliar juga. Kita masuk ke saham jualan asing, ada Goto 41 miliar, INDF 17 miliar, MAPI 15 miliar, Unilever 12 miliar, ICBP 12 miliar, Akra 10 miliar, Avia 9 miliar, MBMA 9 miliar, BBNI 8 miliar, Tower 7 miliar, MDK 7 miliar, Gudang Garam 5 miliar, Bumi 4 miliar, Alfamart 4 miliar, PTBA 4 miliar, Seger 4 miliar, SHWR 4 miliar, Film 3 miliar, CTRA 3 miliar, Mitratel 3 miliar, BSDE 2 miliar, Pegas 2 miliar, MNCN 1 miliar, Cuan 800 juta, dan BRPT 600 juta. Oke, kita langsung masuk ke analisis teknikalnya IHSG. Cuman sebelumnya ya, saya minta maaf dulu, kemarin seminggu kayaknya konten banyak yang kosong, karena juga saya baru full seharian, setiap malam pulang jam 12 lebih dan balik langsung tepar, jadi nggak sempat bikin konten ya. Jadi ya mohon dimaafkan. Oke, sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana kemarin Jumat IHSG rebound tapi rejectnya kuat. Sebenarnya kalau dilihat dari view saya, ini sudah kelihatan jawabannya ya, karena memang IHSG ini kejedot downtrend line. Jadi ketika kemarin kita reversalnya sih kalau menurut saya pakainya head and shoulder di sini ya. Nih, head and shouldernya, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakdown, dead cat bounce, pullback, retest, lower low, dan membentuk downtrend line, high, low, lower high, lower low, dan seterusnya. Dan kemarin sempat rebound FOMO pada hari Kamis karena katalis FOMC ya, untuk rapatnya The Fed tidak menaikkan suku bunga. Memang belum turun suku bunganya itu, tapi setidaknya sudah tidak naik. Itu kan indikasi yang awal yang bagus. Tapi untuk konfirmasi reversal ya butuh dia untuk koreksi. Tapi untuk sekarang masih tetap tidak dinaikkan. Jadi ya so-so lah, yang ada pilihan naik tetap atau turun. Nah, kita ada di pilihan tetap. Tapi karena memang posisinya dari naik, jadi tetap adalah opsi yang bagus, seperti itu. Dan kalau kita perhatikan juga, ini ya kita membentuk downtrend line di sini ya. Ada sebuah downtrend channel yang mana cukup direspon oleh pergerakan IHSG. Dan kemarin terakhir hari Rabu itu kena area support di sini ya, 6638 support ditambah downtrend line, maka Jumat itu dia swing high ya. Dan ya, ini besok Senin ada potensi kita koreksi kalau memang melanjutkan reject kemarin. Ini kan rejectnya cukup kuat ya, naik ke atas, shadownya panjang, artinya tekanan seller masih kuat di downtrend line ini. Dan kalau memang seperti itu, maka Jumat berpotensi kita koreksi seperti itu. Worst case skenario nya seminggu ke depan mungkin ya, worst case skenario nya adalah uji same low itu di area 6650, 6630 lah. Dan selama nggak jebol harusnya itu sudah agak mendingan. Kenapa? Ya karena yang sebelumnya downtrend dia jadi sideways ya. Kalau nggak jebol 6639 ya. Tuh.
Tapi kalau misalkan besok dia jebol koreksinya dan tidak ada rebound, ya berarti dia masih melanjutkan penurunan dan masih disebut dengan pergerakan downtrend seperti itu. Itu untuk view kecil. Untuk view besar ini IHSG juga sudah mulai masuk area kuat sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan pada time frame yang lebih besar, ini kan sudah masuk area support 6600 ini, support sideways-nya dia. Dan apakah rebound? Yang nggak ada yang tahu juga. Karena ya ada potensi breakdown juga. Dan kalau misalkan dia sampai breakdown, saya rasa itu bakal jadi market yang sangat kurang bagus buat IHSG. Karena yang mana kita sudah sideways lama, kita bakal reversal pada structure yang lebih besar. Jadi toleransi akhir adalah 6500 lah. Kita buletin sampai 6500. Karena di sini masih ada shadow, di sini ada low juga dan seterusnya. Jadi ya itu untuk sekarang kesimpulannya, kalau memang besok IHSG tidak melanjutkan penguatan alias dia tidak breakout. Beda cerita kalau besok dia breakout ya. Kalau misalkan besok dia breakout, saya rasa target ke 6850-an di area neckline di sini ya. Nih, ini kalau besok breakout. Tapi kalau besok IHSG merah melanjutkan pelemahan, maka dari itu dia berpotensi untuk retracement terlebih dahulu atau yang disebut dengan swing low. Kalau misalkan higher low oke, same low juga oke. Tapi kalau dia lower low alias jebol dari 6639, maka kurang bagus. Dia masih downtrend, uji support selanjutnya 6600 sampai 6500. Dan ya, itu area krusial terakhir buat IHSG. Kalau dari kondisi sebenarnya belum terlalu kondusif ya dari geopolitik. Ini kan sama kayak dulu Rusia Ukraine awal-awal ya. Dan sekarang juga konfliknya sedang membesar gitu. Dan ya secara tidak langsung pasti juga berdampak ke pasar uang, di mana kebijakan-kebijakan, aspek bisnis lain seperti logistik, distribusi, operation dan lain sebagainya pasti juga bakalan terdampak. Ya intinya sih konsepnya masih sama. Intinya kita pegang saham, kita fokus ke sahamnya aja. Seperti itu. Jaga resiko dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke. Tentu IHSG ya. Ini juga kelihatan reject MA20. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas Goto. Kemarin sepertinya sempat rebound kuat. Tapi ya putar balik lagi. Biasalah. Oke, ini yang bikin reject IHSG juga ya. Kemarin Jumat Goto koreksi 1,41%. Candlenya sangat kurang bagus dan volumenya mengkonfirmasi candlenya. Jadi terakhir Goto ini breakdown dari area same low-nya. Goto ini kan saham downtrend ya. Dia IPO, ngedrop, jebret, sampai sini dia rebound, terus naik sampai atas. Same low, asumsinya same low lah. Same high, sorry. High, low, same high. Dan koreksi. Set. Nah, di sini dia breakdown. Artinya dia sudah keluar dari fase sideways. Dia jadi downtrend. Karena same high, lower low seperti itu. Turun ARB berjilid-jilid, jebret sampai akhirnya kemarin di 13 Desember di cover. Nah, di sini juga kalau kita perhatikan pergerakannya cenderung sideways ya. Nih. Dimana dia punya same high, same low, same high, same low dan seterusnya. Nah, yang disayangkan kemarin itu Goto breakdown area 81 itu kurang oke kalau menurut saya. Karena artinya juga dia masuk ke fase downtrend dan ini kelihatan kalau dia punya downtrend channel di sini. Nah, ini bahkan sudah mulai menguat ini slope-nya dan seterusnya. Nah, akhirnya kemarin dia koreksi sampai reject kuat di sini ya. Ini ada coveran di 16 Oktober, shadow-nya panjang dan ini adalah yang disebut dengan pullback. Turunnya dengan volume lebih kecil. Tidak membentuk lower low, akhirnya dia rebound menguat dengan volume yang besar. Sampai akhirnya ini kemarin Jumat reject-nya kuat lagi. Dan kalau kita perhatikan reject-nya juga cukup dekat dengan area resist yang sebelumnya adalah support. Supportnya kan 81 ya, sedangkan kemarin dia reject dari 78. Dan kalau ini valid juga, maka ya arahnya Goto koreksi dulu seperti itu. Satu yang cukup menarik, dia breakout structure walaupun pada view yang paling kecil di sini ya. Nah, aturan dia harusnya cuma naik sampai sini doang 70. Tapi kan dia sempat breakout structure dan akhirnya turun. Jadi sebenarnya ini retracement-nya bisa dipantau. Tinggal kita lihat kira-kira dia koreksi sampai mana. Tuh, asumsinya kalau misalkan dia higher low, bisa aja dia sampai sini. Ini support 1 ya. Di 64 sampai 66 itu support 1. Lalu setelah itu support 2-nya di sini, 60 sampai 58. Baru support 3-nya di sini. Itu sekitar 56 sampai 54. Dan itu adalah support terakhir. Seperti itu. Selama nggak jebol S3 harusnya oke. Tapi kalau jebol S3 ya kayaknya dia memang mau ke 50 rupiah. Jadi saham gocap. Seperti itu. Nah,
Memang cukup menarik areanya, tapi yang perlu diperhatikan adalah strategi buy-nya. Karena ya GoTo ini saham downtrend. Artinya secara arah dia memang masih ke bawah. Seperti itu. Perlu kita perhatikan ketika nanti mau dieksekusi. Nah, kalau kita perhatikan transaksinya untuk kemarin Jumat itu cukup menarik akumulasinya dari ZP, if you know what I mean. Cuman ya itu yang sering saya bilang di GoTo ya. GoTo itu ikuti price action aja. Seperti itu. Kalau kita lihat dia reject dari EMA 50 tapi sudah bertahan di atas EMA 20. Nah, mungkin ini bisa digunakan buat patokan juga ya besok Senin. Apakah dia closing di bawah EMA 20 alias 67. Kalau closingnya masih di atas 67, ada candle reject kuat, saya rasa potensinya bagus untuk reversal kecil. Tapi kalau dia closing di bawah 67 ya tinggal gunakan support-support tadi. Dan ya, yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk GoTo. Kita lanjutkan, kita cari yang ada spread. Gila, MDKA udah 2400. Kita bahas deh MDKA. Oke, kita bahas MDKA, saham primadona 2021 ya. Ya biasalah, 2021 zamannya komoditas semuanya rally, kuat-kuatan. MDKA bahkan all time high-nya itu sampai di 5850. Dan bahkan ini juga harga right issue ya, jadi sudah kena delusi. Nah, kita bahas view kecil di mana MDKA turun sampai kemarin 2220. Ini saya pengen hapus lah biar bersih. Tuh, dia kemarin turun sampai 2210 dan terlihat adanya rebound. Ini sudah kelihatan ada short term reversal sih sebenarnya untuk MDKA ini. Dan upside-nya masih cukup ada. Target minimal ke sini. Kalau teman-teman memanfaatin ya, entah buat day trade atau atur porsi, saya rasa MDKA ada arah ke sekitar 2680. Karena di sini dia sudah berhasil breakout. Ya, bisa kita bilang falling wedge atau misalkan di sini juga downtrend line. Yang jelas ada target ke sekitar 2680 seperti itu. Syaratnya tinggal tidak boleh jebol ini aja 2210. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pakai entry besar kurang bagus risk rewardnya karena resikonya 10%, rewardnya juga 9%. Jadi sekitar 1:1. Jadi amannya kalau misalkan mau dieksekusi kita pakai time frame kecil. Nah, ya kelihatan. Kita cari setup di kecil ini 15 menit. Misalkan taruh stop loss di bawah 2350 ini. Walaupun ya ini belum ada higher low-nya sih memang. Jadi posisi masih spec buy. Kita pakai support di sini aja. Nah, ini kan cukup direspon ya ini area 2370 ini. Nah, disinilah kita gunakan sebagai support. Di sini dia support, breakdown, resist, breakout. Nah, ini mungkin area entry-nya dari si MDKA. Seperti itu. Kalau misalkan besok dikasih retracement ya, nanti stop loss. Nih kalau masih terlalu besar tinggal di adjust aja, disesuaikan karena kita juga pakai setupnya intraday seperti itu. Nah, itu target tadi ya ke 2670 di area falling wedge-nya si MDKA ini. Cuman memang yang perlu kita perhatikan kalau zoom out ini mirip kayak GoTo. Zoom in-nya ada upside, tapi kalau zoom out time frame yang lebih besar ya dia masih sangat tidak bagus. Ya kalau teman-teman swing harusnya saham seperti ini dihindari, pilih saham lain aja. Tapi kalau teman-teman di trade maupun scalpingan, cari momentum jangka pendek bisa dieksekusi. Intinya MDKA sudah reversal besar di sini ya. Dia sudah punya structure lower high, lower low dan ya masuk ke fase downtrend. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi risiko aja. Transaksinya price action bagus, coverannya juga bagus. Ini juga cakep-cakep. PD-nya ini bukan PD retail seharusnya. PK, PD ya, biasalah. Saratoga Group. Oke, itu untuk MDKA saya lanjutkan. Kita cari yang ada spread lagi. Gila itu seger itu. Seger bener loh, udah sampai 2000. Bahkan kemarin udah koreksi ya. CTRA kita bahas deh. CTRA kemarin juga rame properti ya, karena katalisnya adalah suku bunga. Yang paling sensitif adalah properti. Oke, kita bahas CTRA. Dimana kemarin CTRA bottom sampai 975, setelah naik sampai 1175. By bigger view sebenarnya CTRA ini saya bilang ini saham bagus, serius. Kalau pakai bigger view-nya ya, bigger view price action besar. Nah, ini kalau menurut saya saham bagus karena dia sudah berhasil breakout ya. Nah, nih intinya dia udah break lah downtrendnya ini si CTRA ini tuh. Cuman memang dia masih belum dikasih keluar dari sideways-nya. Jadi sebenarnya ada riskan juga dia masuk ke fase sideways.
yang sebelumnya downtrend ya. Di sini kan downtrend tuh, lower high, high, low, lower high, same low, lower high, higher low, higher high. Nah, di sini dia ada reversal di sini tuh, tapi bigger structure-nya masih lebih kuat ya, dan pasti lebih kuat, dan akhirnya kemarin dia koreksi sampai 990. Tapi sebenarnya ini masih menarik, apalagi kalau misalkan berhasil breakout 1200 CTRA itu. Tapi sebelum dia clear breakout, kita pakai view kecil dulu aja, karena memang yang mendukung baru view kecilnya saat ini. Intinya CTRA kemarin dia koreksi sampai 980 dan berhasil rebound dengan volume yang ganteng-ganteng. Reboundnya ini duit semua isinya. Dan kalau kita perhatikan juga sudah ada support baru di sekitar sini, 1070 sampai 1065 seperti itu. Kalau kita lihat dia ada reject ini ya kemarin Jumat, dan biasa itu adalah area pullback 1195 sampai kemarin low di 975. Nah, dia reject dari area pullback dan most likely bakal uji area support dulu. Jadi kalau misalkan besok CTRA koreksi dan properti lain, bisa perhatikan 1065, 1050 sampai 1020 dan 1000 itu support saat ini. Misalkan nanti dia ada rebound di situ, maka dia mau bikin higher low. Tapi kalau misalkan dia sampai 975 lagi, artinya dia mau bikin same low. Tapi kalau dia jebol 975, artinya dia mau melanjutkan downtrendnya, membentuk sebuah lower low. Tinggal perhatikan area-area tadi, seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk kemarin Jumat, CTRA. Tidak terjadi akumulasi, tapi kalau kita perhatikan ke belakang, ini barang dikumpulin ya untuk si CTRA ini sejak kemarin sideways. Ya memang karena kalau bigger view-nya cukup menarik sih. Tuh, ikuti price action aja, karena kalau dari katalis harusnya kalau suku bunga udah nggak naik, itu buat properti cakep banget sih. Dan yang penting sama, selalu batasi risiko aja. Nih saya izin ngopi dulu. ASMR kopi. Oke, untuk CTRA kita lanjutkan. BRPT, aduh ini net foreign sale aja udah banyak banget ya. Nggak apalah ya, lama nggak bikin konten, kita bahas yang banyak. Kita bahas BRPT deh. Oke, BRPT kemarin Jumat naik 4%, candlenya reject dan volumenya juga terlihat cukup menarik. Ini sebenarnya kalau by bigger view ya, entah kenapa saya ada firasat, bukan firasat sih, intuisi kali, karena ada data analisanya. Kayaknya BRPT ini mau breakout 1500 tuh, tapi ya biarkan market yang mengkonfirmasi ya, dan jangan mengeksekusi, karena saya bilang kayak gini, kalau teman-teman pengen eksekusi tetap ada setupnya, tetap ada asuransinya, stop loss dan lain sebagainya. Jangan karena CCS bilang mau breakout 1500 terus dia besok hajar kanan full all in margarin gadai semuanya, itu jangan juga. Oke, sekarang kita bahas view-nya. BRPT ini itu saham konsolidasi lah kalau kita bilang ya. Dari dulu dia uptrend sejak bottom tahun 2015 naik sampai tahun 2019. Di situ dia berhenti uptrendnya ya, karena dia konsolidasi lower high, high, low, lower high, higher low, lower high, higher low, lower high, higher low. Artinya dia ini sedang konsolidasi membentuk sebuah pattern symmetrical triangle. Nih ya, segitiga ini. Tuh, dan itu pattern bagus kalau dia break ke atas. Nah, kemarin dia berhasil breakout ke atas. Ya, ini kalau menurut saya Pak PP ini juga Prayogo Pangestu ini mau jadi orang terkaya di RI ini. Kemarin dia berhasil breakout. Lower high-nya dia break. Artinya apa? Dia keluar dari downtrend. Ya, di sini dia punya lower high, berhasil breakout. Tuh, dia keluar dari downtrend, tapi ketika kemarin dia naik sampai 1500 dia kena reject ya di area same high-nya. Artinya apa? Ada fase dia masuk ke fase sideways. Same high, same low, same high, same low. Jadi yang sebelumnya lower high dia jadi sideways, same high, same low dengan support di area 710. Artinya kalau worst case scenario dia bisa turun sampai 710 kalau mau sideways ya. Same high, same low, same high, same low dan seterusnya. Tapi satu hal yang menarik, ketika dia kena 0,618, rejectnya cukup masuk. Volumenya gede-gede di area reject 0,618 ini. Artinya apa? Ada potensi dia sedang membentuk higher low ya. Nih. Dan higher low itu adalah indikasi dari pergerakan uptrend. Syarat konfirmasinya adalah higher high. Ya, itulah yang menyebabkan tadi saya bilang ada potensi BRPT ini mau breakout 1500. Karena higher low-nya sudah jadi. Dan kalau dia mau uptrend ya dia bakal higher high. Dan kalau dia higher high, dia bakalan breakout 1500. Target all time high. Itu nanti kita tarik pakai Fibonacci bisa juga seperti itu. Itu tadi pergerakannya.
Nah, kalau view kecilnya ini ya, dia di area support 950. Sebelumnya di sini neckline, breakout, become support 0,618 dan ya, ini sudah pembentukan kaki kedua. Reject satu kali, nah ini reject dua kali. Artinya sebenarnya setupnya sudah lebih aman. Kita nggak perlu stop loss di bawah 700 ya. Ini sudah ada kaki kedua, tinggal bisa taruh stop loss di bawah 950. Tuh. Misalkan entry di sini ya, 1000 sampai 970 entry. Nah, stop loss taruh di bawah 950. Nah, misalkan gini, targetnya nanti dia higher high. Higher high-nya kemana mas? Kita tarik Fibonacci dari 1530 sampai low-nya di 950. Nah, targetnya dia ke sini 1835 sampai 2050. Ini dengan catatan kalau setup-nya jadi ya, dia harus break resist lain dan juga breakout high dan terbentuk higher high. Targetnya 18 sampai 2050. Ini kalau setupnya jadi. Tapi kalau misalkan besok ternyata BRPT putar balik, dia jebol 950, ya exit dulu. Kenapa? Ya karena tadi asumsi kedua dia masuk ke fase sideways. Karena dia reject dari same high, targetnya adalah same low di sekitar sini. Nah, nih. Tuh, kalau misalkan dia jebol 950, hati-hati karena downside-nya pun masih cukup dalam. Perlu diatur resikonya ya. Nih. Ke 700-an masih sekitar 30% seperti itu. Jadi ya itu, kalau misalkan teman-teman mau dieksekusi ya, tinggal atur-atur aja. Kita lihat transaksinya, tidak terlihat konsisten, bahkan cenderung distribusi akhir-akhir kemarin setelah terjadinya akumulasi ya. Moving average juga kurang oke ya, dan ya ikuti price action aja. Coba lalu batasi risiko. Itu untuk BRPT, kita masuk ke yang dibeli asing. Ini udah beberapa kita bahas ya, mungkin kita sebagian aja ini yang dibeli asing. Oke, saya pengen bahas Adaro dulu. Oke, kita bahas Adaro, di mana Adaro kemarin dia turun sampai 2400, berhasil rebound 4%, naik sampai 2490. Dan ya, ini untuk Adaro. Terakhir Adaro dia naik sampai 3000, itu adalah area pullback. Ya. Ketika di sini kemarin dia breakdown, itu di dekat area pullback, dan kemarin dia reversal, membentuk sebuah lower high dan lower low, high low, lower high, lower low. Dia koreksi, tapi bagusnya dia tidak breakdown structure. Breakdown structure-nya kan di sini ya, itu di area 2330 dan dia belum jebol. Artinya masih ada potensi dia bikin higher low. Ini bukan retracement seperti itu. Nah, Adaro rebound, lalu kemarin naik sekitar 4%, angka yang cukup besar untuk sekelas Adaro ya. Dan saya rasa untuk PR sekarang dia bakal uji area support yang area resist yang sebelumnya adalah support, yaitu di sini. Itu sekitar 26. Jadi di sini kan dia support breakdown. Nah, biasanya dia bakal pullback dulu 2600 ini, nanti baru bikin kaki kedua seperti itu. Artinya kalau teman-teman punya barang bisa diatur kenaikan sedikit ini ya, apakah untuk atur porsi, trading pendek dan lain sebagainya, itu kembali ke masing-masing. Tapi kalau ada reject dari 2600, ada potensi dia mau bikin kaki kedua dulu. Nah, kalau misalkan mau cari setup swing, biasanya yang diincar adalah kaki kedua. Ketika dia bikin kaki kedua, entry dengan stop loss di kaki pertamanya dia. Nah, misalkan nanti dia retracement gini ya, stop loss di sini atau stop loss di bawah structure, targetnya nanti adalah higher high seperti itu. Jadi untuk sekarang masih wait and see. Perhatikan area 2600 untuk target terdekatnya. Kita lihat transaksinya, cukup menarik akumulasinya. Cuman ya memang kalau kita zoom out, batubara juga sudah mulai tidak ke fase strong uptrend lah. Ini ya, yang sebelumnya di sini di uptrend sudah mulai patah, sudah mulai reversal. Jadi manfaatkan trading pendek aja. Dan yang sama selalu batasi risiko aja. Itu untuk Adaro. Kita lanjutkan. Kayaknya terakhir ya, kita bahas Arto. Ini ada di Netbuy juga. Saham primadona tahun 2021. Dan ya, kita bahas si Arto. Oke. Ini kalau kita perhatikan ya, Arto ini mirip sama kayak MDKA maupun tadi batubara komoditis yang sudah reversal di early stage lah. Kalau dulu kan dia double top ya, top 1, top 2, same high, breakdown, ARB berjilid-jilid, pullback, masuk ke fase downtrend. Nah, kalau kita lihat beberapa komoditis tadi juga udah pada reversal besar.
tapi memang belum pullback dan belum koreksi. Jadi apakah memang mau tukeran ya nggak ada yang tahu juga. Nah, tapi ya memang kalau dari segi fundamental beda jauh ya. Dan ya itu bakal jadi game changer. Sekarang kita bahas Arto-nya, dimana dia koreksi turun sampai 1.500. Puncaknya itu 20.000. Saya harap nggak ada yang nyangkut di atas ya. Tapi kalau ada yang nyangkut di atas mungkin bolehlah komen-komen, pengen tahu aja saya. All time high di sekitar 20.000. Ya dia koreksi turun sampai 1.500, kemarin dia bottom ya, dan area tersebut adalah masih jauh sebenarnya kalau kita pakai Fibonacci. Kalau kita ngomongnya pakai Fibonacci ya, ini masih sangat jauh koreksinya si Arto ini, karena naiknya juga sekuat itu. Dan apakah dia bahkan bisa ke ratusan rupiah ya, bisa juga, semua bisa terjadi di market. Sekarang kita bahas view kecilnya aja. Kemarin sebenarnya Arto itu sudah ada harapan lah kemarin tuh nih. Nah, dia breakout downtrend line di sini. Dia breakout, tapi sayangnya dia nggak berhasil breakout structure. Sini kan breakout structure-nya dia ya. Dia nggak berhasil break dan akhirnya koreksi dan terbentuk lower low. Kalau misalkan dia breakout structure, most likely ketika turun terbentuknya higher low. Jadi bisa ditonton retracement ya. Misalkan contoh kemarin dia naik sampai sini gitu ya. Nanti ketika dia turun biasanya higher low doang. Misalkan 2360 gitu. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau tidak breakout structure, ya ketika koreksi ada potensi dia masih melanjutkan lower low-nya karena belum break structure-nya itu. Dan dia kemarin turun sampai 1550, lalu dia rebound. Naiknya cukup kuat, 11%. Volumenya pun juga bagus sebenarnya, tapi belum ada konfirmasi sama sekali. Seperti itu. Jadi ini setupnya masih spec buy ya, dan masih riskan kalau misalkan teman-teman mau swing ataupun mau averaging down. Apalagi kalau swing ya masih belum ada konfirmasi sama sekali karena belum ada reversal. Seperti itu. Mungkin buat yang trading pendek aja. Nah, kalau kita perhatikan lebih kecil, ini si Arto mulai masuk ke fase sideways. Kalau menurut saya ya, dari yang sebelumnya dia uptrend, dia mulai masuk ke fase sideways. Dari yang sebelumnya downtrend, lower high lower low, dia masuk ke sideways. Dan selama tidak jebol area 1535 ini, ada potensi Arto mau reversal kecil ya. Misalkan besok dia retracement higher low terus ke sini, nah itu higher high, reversal kecil lah. Atau misalkan same low terus higher high bisa juga. Seperti itu. Itu dengan syarat tidak jebol 1535. Tapi kalau misalkan jebol 1535 gimana Mas? Artinya dia masih pengen downtrend, melanjutkan koreksinya. Seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah 1535 sebagai support dari si Arto. Kalau dari analisa volume sebenarnya sudah ada coveran ya yang cukup signifikan dari si Arto. Cuman ya ikuti price action karena dia masih downtrend akut tuh. Selama nggak jebol 1530 masih oke. Kalau jebol 1530 dia masih bakal lanjut koreksi seperti itu. Kita lanjut pada indikator. Kalau by indikator juga sebenarnya divergen ini sudah muncul walaupun sudah gagal ya karena dia sudah lower low lagi. Cuman memang ya kalau menurut saya sih kalau misalkan masih ada opsi saham lain, cari yang lain dulu aja. Kalau buat swing, kalau day trade mungkin lebih fleksibel ya. Tapi kalau untuk swing, mendingan cari yang uptrend aja. Seperti itu. Untuk sekarang ini intinya perhatikan 1530. Beda cerita kalau besok dia break 1960 ya. 1960 itu same high-nya. Artinya dia keluar dari sideways. Kalau dia break di situ, maka targetnya bakalan lumayan keluar dari sideways-nya ini. Itu sekitar 2400. Tuh. Intinya tunggu konfirmasinya aja. Dan kalau cari support ya dekat-dekat dengan area 1530 tadi. Kalau kita lihat transaksinya untuk kemarin Jumat dan sebelumnya mulai duduk di atas EMA 20. Ini indikasi awal yang bagus ya. Yang sebelumnya dia reject, di sini reject lagi, sudah mulai bertahan. Biasanya nanti bikin higher low terus akhirnya high. Itu kalau misalkan reversal. Kalau dari transaksi ini kalau dari bandar movementnya masih koreksinya kuat. Tapi satu hal yang menarik, kalau kita perhatikan foreign flow, ada yang ngumpulin, walaupun tidak terlalu signifikan ya, tapi sudah ada yang ngumpulin si Arto. Seperti itu. Dan selalu yang saya sampaikan ya, analisa transaksi ini untuk data tambahan aja. Kita entry exit tetap pakai price action, biar kita tahu titiknya di mana untuk entry dan exit. Ini buat data tambahan aja. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten kemarin Jumat yang bakal saya post hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurangnya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara kemarin subscribe. Karena support mantan gratis, tapi sangat berarti buat konten kata susah ini. Sekian dari saya dan salam cuan.